dapatlah kiranya kita manfaat. Kita datang di tempat yang mulia ini bersama-sama. Kita sujud, kita ruku. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini, kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima sebagai tanda bukti iman dan takwa kita kepadanya. Hadirin saudara, pagi hari ini ada satu nasihat. Nasihat buat kita. Di mana hari ini, pagi ini saya punya cucu keponakan. Putra dari saudara saya, ponakan saya, Samsuri bin Haji Ayub bin Haji Musannif bin Ilyas bin Syahrin bin Samuin bin Jahran, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saudara. Maka oleh karena itu marilah kita jadikan panggilan Allah ini sebagai nasihat. Sebagaimana kata Nabi, kafa bil mauti wa iza. Ya. Kata Nabi, jadikanlah seorang yang meninggal dunia buat kita yang masih hidup, yang masih diberi kesempatan, jadikan itu nasihat. Kita bakal seperti itu. Semua, saya pribadi, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di masjid, yang tiap subuh datang ke masjid, ibu-ibu yang ada di samping masjid, mungkin ada yang udah bangun, mungkin ada yang masih tidur, bapak-bapak juga di samping masjid, mungkin ada yang tidur masih ngorok, ada juga orang yang sudah berangkat ke pasar. Ya, mungkin semua ini bakal. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan. Tuh. Bagaimana kata Allah? Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'mal. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi agar Nabi menyampaikan kepada kita, katakan itulah kepada manusia, kepada hambaku, pada umat yang mempercayai iman kepadanya, percaya kepada Allah, katakanlah pada mereka semua itu, pada kita ini, sesungguhnya kematian yang kalian takut, yang kalian kabur, tuh, fa innahum mulaku. Kita takut mau mati. Saya ini rempis-rempisan Pak, pengen panjang umur, ente doain anak panjang umur. Seakan-akan kan kita takut mau mati. Minta terus panjang umur, panjang umur. Kata Allah, katakan itu pada mereka. Sesungguhnya kematian itu akan datang kepadamu. Sampai di ayat lain kata Allah, wala kuntum fi burujin musayyadah. Sekalipun kalian berada di satu benteng yang kuat, tetap kematian itu akan datang. Maka saudara-saudara, Nabi memberikan informasi kepada kita dengan kematian seseorang, jadikanlah itu nasihat. Nyatanya iya. Orang kalau udah mati nggak bisa jalan, udah nggak ada faedah. Biar gantengnya kayak apa kita ninggal,
Nggak ada yang mau perempuan senang sama kita. Karena udah mati. Nasihat itu buat kita. Hah? Orang memiliki harta begitu banyak, triliunan, miliaran, ratusan juta. Kalau sudah mati ada yang dibawa. Ini jadikan nasihat buat kita. Kalau kita tahu begitu, iya. Bukan berarti kita tidak boleh mencari harta. Bukan. Artinya apa, saudara? Begitu capeknya kita di dunia, mencari kehidupan, numpuk harta, ngurisin dunia, jadi pejabat, jadi pedagang, udah mati. Ente kalau nggak ada umur, bini ente ngikut nggak? Anak ente ngikut nggak? Duit ente bawa nggak? Kontrakan yang tiap bulan kita ambil, kita bawa nggak? Tidak ada satu rupiah. Makanya Nabi bilang, kafa bil mauti wa'iza. Cukup kematian itu menjadi nasihat buat kita. Jadi artinya apa, saudara? Kalau kita berada di dunia ini cukup sederhana. Pertengahan hidup, kaya, ya nggak terlalu kaya jangan, miskin banget juga jangan. Khairul umur awsat. Ayo, yang udah ada kuenya makan, Pak. Yang puasa jangan makan. Jangan. Ya. Yang ngomong juga jangan makan. Jadi kalau yang ngomong makan, berhenti ngomong. Benar? Sudah. Jadikan itu semua. Saya bakal meninggal dunia. Haji Malik bakal meninggal dunia. Duitnya mau Haji Malik gak ada serinya. Kalau dia meninggal nggak dibawa, bininya nggak dibawa. Saya juga begitu. Apalagi kalau bini kita udah tua, bohong mah. Dijual aja kagak laku. Nah, gimana kerasain? Ya. Jadi kan itu semua kata Nabi. Nasihat buat ente, buat kita semua nih. Kalau hari ini keponakan saya, cucu saya meninggal, nasihat buat saya, mungkin saya tidak tahu lagi. Kayaknya ampun saya, paru-paru saya mulai sakit. Tadi disuruh mulai suruh baca Yasin, kata Pepen, coba dah Ustaz. Nyesek. Tapi harus semangatin saya. Nah ini jadikan. Apa ya saudara, kalau kita ini yang masih hidup, melihat orang meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan? Nabi perintahkan, azku ya ahsinu mautah. Nabi ajarin buat kita, perbanyaklah, ceritakanlah orang yang sudah meninggal dunia kebaikannya. Uzkuru mahasinakum. Nabi ajarkan buat kita, ceritakan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Untuk apa? Untuk dijadikan suri tauladan, untuk jadikan nasihat buat diri ke keluarga. Makanya kalau kita bikin haul-haul peringatan orang tua itu, ya, disuruh ingetin tuh. Bagaimana engkau Haji Musanib, bagaimana Haji Ilyas, bagaimana Haji Sarin, bagaimana Haji Maisin. Haji Maisin dulu masih mudanya kumpul sama Haji Musanib, sama Haji Musa, Haji Jaimin, Haji Jani. Kalau itu diceritakan kebaikan, tujuannya untuk apa? Agar anaknya itu gantiin. Iya dulu bapak gua ya,
Suka ke masjid Nurul Yakin, dulu musola namanya. Hah? Nah ini supaya diambil. Karena saudara-saudara, apa yang kita kerjakan itu masa lalu, itu akan membawa bekas, akan membawa petunjuk bila mana keluarga itu menghayatinya. Nah sekarang nggak lagi nih, saudara. Dulu Haji Muhammad Nuh di sini, Haji Romli dulu, Haji Rohmani masih ada, alhamdulillah ya, mukhlis. Tiap subuh dia hadir. Saya nggak tahu lagi nanti kalau mukhlis nggak ada umur. Ya mudah-mudahan mukhlis panjang umur ya. Tapi jangan sampai kiamat, Lis. Ketuaan. Apa ada? Belum tentu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu. Aku catat perbuatanmu. Perbuatan kita dicatat oleh Allah. Nanti ada bekasnya. Para pejuang sekarang, saudara, ada bekasnya, merdeka. Membawa asar. Makanya kita jadi orang tua harus bisa menunjukkan ya peninggalan-peninggalan yang manfaat buat kita pribadi masa nanti akan di akhirat nanti, dan manfaat buat orang yang masih hidup. Makanya kata Nabi tadi, kafa bil mauti wa isa. Cukup dengan kematian orang. Nah tinggal kita sekarang. Mau nggak merenungkan? Kalau dulu bapak saya suka ke masjid, bapak saya suka baca Quran, mau nggak merenungkan? Bisa nggak kita menahan hawa nafsu kita, kemalasan-kemalasan, berjuang mengantasi hawa nafsu, malas ke masjid, malas sholat jamaah, malas baca Quran, malas berimpak, malas bersedekah, bawaannya capek, ntar kerja, habis sholat assalamualaikum, astagfirullahaladzim, angkat pantat. Bisa nggak menahan hawa nafsu? Tambahin dikit istighfar, astagfirullahaladzim, ya Rabb. Sholat saya nggak khusyuk tadi. Kecuali yang banyak punya duit, khusyuk banget. Yang susah mau ke pasar, lama amat sholatnya. Astagfirullahaladzim. Barangkali wudhu saya nggak sempurna, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Barangkali bacaan Fatihah saya kurang sempurna. Nah, kan gitu. Bisa nggak menahan hawa nafsu setelah sholat salam-salam tinggalkan 4, supaya tambahin itu. Ini saudara, bisa nggak? Ini buat kita. Kita ngobrol bukan buat orang lain, buat kita semua. Kalau ini dapat kita lakukan dengan sempurna, dengan baik menurut kita dan menurut Allah itu baik, insya Allah. Kita pulang ke kampung, ya, masuk liang kubur, ditutup dengan papan, masuk entar itu, ditinggalkan oleh penghujungnya, datang malaikat, marrabbuka, ya Haji Malik, marrabbuka. Kalau orang-orang yang beriman akan menjawab pertanyaan itu, berkata, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Ini saudara, kita sekarang kenal Allah. Tinggal apa? Menambahkan aja. Ya, tambahin kecintaan kita, tambahkan keyakinan kita. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang ngasih rezeki kita?
Maka kalimat-kalimat ini Nabi pun mengajar kepada kita, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Kalimat ini yang sering dibaca oleh jamaah tabligh. Kalau di sini nih, kalau diajak habis salam imam diajak begitu kabur sudah. Kabur dia. Katanya Nabi nggak nyuruh. Jadidu imanaku. Dihayati kalimat itu, tiada Tuhan melainkan Allah. Siapa Tuhan yang menciptakan bumi? Siapa Tuhan yang memberikan rezeki? Siapa Tuhan yang menciptakan kita? Begitu indah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Aku jadikan kalian begitu indahnya. Dikasih pendengaran, kasih penglihatan, sekali kekuatan. Sumarodadnahum asfala safilin. Ingat kata Allah, aku ciptakan kalian begitu indahnya, begitu cakepnya. Engkau akan aku berikan tempat yang sangat hina, kecuali orang yang beriman. Iman sangat berharga. Jam 6 kurang 5 menit. Sebentar lagi kita tutup. Saudara, Masya Allah, jadidu imanaku. Bukan hanya sekedar kalimat diucapkan, tapi perlu kita hayati ini. Kita bakal pulang, saudara. Haji Malik berangkat dulu. Ayo, dadah. Kantor, nggak masalah, nggak ada masalah. Bapak yang mau ke kantor silahkan. Ada yang mau berangkat lagi? Kalau enggak saya terusin sampai jam 6. Ya, sampai jam 6. Barangkali ada, Pak Adi, ada sih? Mau pulang dulu? Sampai jam 6? Enggak, saya terusin. Ya, gitu. Kata Nabi begitu. Kita milik Allah, kita pulang bakal Allah. Kata Allah, summa turadduna ila alimil ghaib wa syahadah. Aku akan kembalikan kalian itu pada tempat yang belum kita tahu. Di kuburan kita sendiri, ya Allah, ya Rasulullah. Ya, kalau anak kita datang ke kuburan, anak kita ingat sama kita, assalamualaikum ya Abu ya. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Ruh kita dikembalikan untuk menjawab salam anak kita. Hah? Betul. Kalau enggak bagaimana? Dulu ada orang, hebat, enggak terdidik agama, anaknya disiapkan sekolah, mantap ke luar negeri. Ya, agamanya kurang, pergaulan di agama ulama enggak kenal, punya anak satu-satunya Pak. Kemudian dia anaknya dia belum nikah, emaknya udah meninggal. Kalau orang-orang model begitu kan nggak mungkin cari istri kayak kita pakai berjilbab yang seksi baunya, apalagi dapat artis ya. Hah? Wahai. Nggak mau dia yang pakai kudungan. Setelah dia kawin karena maknya sudah meninggal, adat udah biasa di Jawa. Kalau di Jakarta jarang. Maknya udah meninggal, sebelum melaksanakan pernikahan, dia nyekar dulu ke kuburan. Dibawa istrinya. Pergi ke kuburan, saudara, pakai sepan. Kalau sekarang masih lumayan pakai celana panjang, celana ulur bahasa Jakarta. Dulu pakai sepan segini nih. Duduk dia di kepala emaknya, mertuanya. Bawa kembang doang. Sampai di kuburan diaur itu kembang. Duduk dia di kepala mertuanya. Dia enggak, ruh mertuanya didatangkan dengan sebab anak menantu datang ke kuburan. Mantu dan anaknya datang.
Maka emaknya berkata, mantu, kau tega duduk di mesan kepalaku, celana dalammu kelihatan itu. Kata emaknya, anaknya mantunya nggak tahu. Emaknya ngomong begitu. Ini saudara. Ya, taruh dah kembang pulang. Karena orang sekolahnya di luar negeri mulu, nggak bisa bahasa Indonesia, pasti bahasa Inggris. Ngomong sama mertuanya, goodbye, selamat tinggal papa, mama. Cuma datang ke kuburan, cuma bawa kembang. Kira-kira enak gak Duni? Sa'duni Don, jangan kau ingat lagi orang yang sudah meninggal dunia. Dia sudah kembali kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan buat kita? Hanya doa. Kita tiap hari mendoakan. Beruntung orang yang jadi orang Islam. Setiap hari didoakan, tiap Jumat didoakan. Ayo kita lestarikan. Masya Allah. Allahumma gfir lil muslimina wal. Ayo kita. Ayo perbaiki iman kita. Ingat kita kepada Allah. Saya ini tadi lemes banget ini sebenarnya. Tapi lah ngomong gagak lagi ini sudah. Ya Allah, ayo kita kembali. Ingat Haji Maman, kalau nggak ada umur dia sendirian, saya sendirian. Oke, thank you. Maka tutup jam 6. Ya, sudah waktunya kita istirahat. Dan saya juga kalau udah sehat ini mau lihat saya punya ponaan. Maka kita tutup dengan suratul Fatihah. Kita minta bersama kepada Allah buat ayah kita, emak kita, saudara kita, kakek nenek kita. Kita sudah tidak bisa berbuat banyak kecuali permohonan kita kepada Allah buat orang tua kita. Ya, inilah kesempatan-kesempatan buat berbuat baik. Karena itu ada perintah. Ya, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia adalah doa. Insya Allah Pak, kalau kita sering-sering mendoakan orang tua kita, hidup kita berkah, ketenangan kita ada, ya. Nanti insya Allah anak kita pun akan ingat. Kita doain bersama. Anak-anak kita yang belum suka ke masjid, kita doakan. Mudah-mudahan mau ke masjid, mau bersujud, mau lebih banyak lagi berbuat baik kepada Allah dan cintanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan semua orang-orang yang pernah sholat di sini kita doakan, siapapun dia. Dan kita doakan orang yang pernah berimpak di masjid ini besar maupun kecil, mudah-mudahan menjadi jariyahnya. Bapak datang kemari subuh bawa duit 2000 perak, ya. Besok lagi 2000 perak. Itu adalah punya kita. Ya. Yang di rumah ada kita tinggalin buat anak kita, istri kita bila kita meninggal dunia, kecuali kita masih hidup. Ala haziniyah wa tilkan niyah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca Fatihah yang kedua buat khusus buat saya punya cucu almarhum Ananda Fahmi bin Samsuri. Mudah-mudahan Allah berikan tempat sebaik-baiknya. Anaknya 3 Pak, masih kecil-kecil banget, ya. Kecil-kecil, yatim, anaknya janda, mak bininya jadi janda. Saya mau urusin enggak kuat saya. Kita doain aja ya. Mudah-mudahan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rezeki, diberikan kemudahan, segala urusannya banyak yang memikirkan dia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal thawaba ma qara'na min surati Yasin wa suratul Ikhlas wa mu'izzatain. Wa ma halallahu min qawli la ilaha illallah wa ma antum subhanallah bihamdihi. وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية من نواصلها ورحمة منك نازلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا ومن حكم علينا khususan almarhumah keluarga besar orang yang ada di masjid ini ya Allah, abuhum ya Allah wa qarabatuhum ya Allah, ayahnya ya Allah, ibu mereka ya Allah, keluarga mereka ya Allah, Engkau mengetahui mereka semua ya Allah ya Allah. Wabil khusus ani ya Allah Fahmi bin Syamsur ya Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah duduk kami ibadah kepada-Mu ya Allah. Kami sadar setiap hari sejak akil balik sampai hari ini banyak pelanggaran yang kami lakukan ya Allah. Tidak ada tempat mohon ampun kecuali kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, akhirkanlah hidup kami, mati kami dalam husnul khatimah. Habiskan seluruhnya, hapuslah seluruhnya dosa-dosa kami ya Allah. Ayah kami, ibu kami, kakek nenek kami, guru-guru kami, tetangga kami ya Allah, yang telah kembali ke sisi-Mu, haramkan jasad mereka dari azab kubur. Haramkan jasad mereka dari api neraka ya Allah. Masukkan ke surga-Mu dan kumpulkan mereka bersama arwah para anbiya dan para syuhada ya Allah. Kami dan saudara-saudara kami seiman seagama yang biasa melakukan di masjid ibadah tempat ini, jika Engkau akan akhirkan hidup kami, jadikan mati kami dalam husnul khatimah. Lisan kami, hati kami ya Allah mengucapkan kalimat tauhid. Janji Rasul Engkau, siapa yang mengucapkan kalimat itu akhir hidupnya, Engkau akan masukkan ke surga ya Allah. Jadikan kami itu semua ya Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillah ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.